Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB. Kali ini kita akan mengulik program studi Pasca Sarjana yang ada di Fakultas Pertanian. Lebih tepatnya di bawah Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, yaitu program studi Ilmu Perencanaan Wilayah. Untuk itu telah hadir di sini Ketua Program Studi dari Ilmu Perencanaan Wilayah, yaitu Dr. Diah Retno Panuju. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun pagi ini agak mendung ya Bu ya cuacanya ya, tapi alhamdulillah kita semua sehat. Terima kasih nih Bu sudah gabung di podcast Pasca Sarjana. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu mengenai program studi Ilmu Perencanaan Wilayah. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit mengenai kapan kalau kita nyebutnya PWL ya Bu ya, kita singkat PWL. Kapan PWL itu berdiri di IPB ini? Baik, terima kasih Bu Suli. Jadi PWL ini awalnya dulu kan dosen-dosennya itu bergabung di dalam program studi perencanaan wilayah lain yang ada di IPB, yaitu perencanaan pembangunan dan wilayah perdesaan atau mungkin lebih dikenal sebagai PWD. Jadi dan itu merupakan salah satu program studi tertua di tahun 79 di tingkat pasca sarjana. Nah, kemudian dengan semakin berkembangnya kebutuhan itu ya tentang ilmu perencanaan dan juga kebutuhan perencana maksudnya di dalam proses pembangunan di Indonesia dan juga pembangunan pertanian di Indonesia dirasa perlu untuk membangun program studi baru di bidang ilmu perencanaan yang diinisiasi oleh dosen-dosen di bawah Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Sebelumnya PWD di bawah Fakultas Pertanian dengan pengampu utama itu dari Sosek Pertanian dan Ilmu Tanah. Kemudian dosen-dosen di Ilmu Tanah itu kan memiliki pengalaman panjang di pengembangan transmigrasi ya di Indonesia yang notabene fokusnya di pembangunan pertanian dan pembangunan wilayah baru ya di luar Jawa gitu ya, di luar Jawa. Nah, karena kemudian juga ada era otonomi daerah yang desentralisasi yang membutuhkan perencana yang makin banyak tentu saja di bidang khususnya di bidang pertanian, kemudian diinisiasi program studi ilmu perencanaan wilayah yang berdiri maksud saya inisiasinya tahun 99 melalui SK Ketua Departemen, kemudian direvisi dengan SK baru tahun 2002 dan kemudian resmi di SK-kan oleh rektor baru tahun 2004. Tetapi tahun 2002 itu sudah menerima mahasiswa baru, mahasiswa. Ketika itu ada 4 orang mahasiswa dari Papua dan 1 orang dari Lampung kalau nggak salah. Jadi itu yang pertama kali mahasiswa ilmu perencanaan. Ya, betul. Untuk PSPWL ini sendiri untuk stratanya strata magister ya Bu ya? Strata magister, betul. Berarti mulai berdirinya sebenarnya tahun 2002 menerima mahasiswa baru tahun 2002, tetapi SK rektornya sebenarnya baru tahun 2004. Berarti sudah 20 tahun ya Bu ya? Sudah hampir. Nah, sudah cukup lama. Berarti alumninya juga sudah cukup banyak di mana-mana ya Bu ya. Nah, betul. Kalau untuk akreditasinya sendiri nih Bu, kan sudah lama berdirinya nih. Iya. PWL terakreditasi A dan itu sampai Mei tahun ini ya. Jadi sejak tahun 2017 kalau nggak salah itu mengusulkan akreditasi dan terakreditasi A, dan saat ini karena sistem akreditasi berubah ya, tidak lagi ABCD tetapi ke unggul dan baik sekali, klasifikasinya berbeda. Kita sudah mengusulkan untuk konversi dari A ke unggul yang prosesnya masih berjalan saat ini. Mudah-mudahan segera keluar ya Bu ya. Karena akreditasi ini sangat
penting biasanya untuk mahasiswa, Betul terutama sekali. yang Betul, mau untuk mencari alumni terutama betul ya. untuk alumninya untuk mencari pekerjaan dan juga untuk kalau untuk calon mahasiswa untuk mencari beasiswa ya Bu ya. Biasanya cari beasiswa itu yang program studinya itu terakreditasi kalau dulu A ya, kalau sekarang unggul gitu ya. Nah, untuk program studi PWL sendiri nih Bu, ini kan bukan hanya satu nih ya di Indonesia. Betul nah, sekali. untuk ciri khas atau keunggulan dari PSPWL yang ada di IPB ini apa Bu? Nah, PSPWL yang ada di IPB sedikit berbeda atau mungkin banyak kali ya perbedaannya dengan program studi perencanaan wilayah yang ada. Misalnya di IPB sendiri kan ada MPD, Magister itu pembangunan daerah, dan kemudian ilmu perencanaan pembangunan dan wilayah perdesaan atau PWD, dan satu lagi PWL yang mungkin terbaru ya dibandingkan yang lain, tetapi punya keunggulan salah satunya memiliki kekuatan di dalam evaluasi sumber daya fisik dan aspek spasial gitu ya. Jadi dari awal karena SDM yang mengusulkan PSPWL di DITSL itu sejak lama sudah memiliki satu divisi yaitu penginderaan jauh dan penginderaan jauh dan ilmu spasial serta perencanaan wilayah. Jadi itu menjadi salah satu keunggulan yang menjadi pembeda utama dengan ilmu perencanaan wilayah yang lain yang ada. Nah, di samping itu PWL memiliki 4 minat. Ya, jadi 4 minatnya itu yang pertama perencanaan pengembangan wilayah dan administrasi pertanahan. Nah, itu nanti bisa mengakomodasi beberapa birokrat yang juga banyak masuk ke PWL terutama dari BPN ya. Jadi mahasiswa dari BPN itu yang fokus pada administrasi pertanahan itu bisa masuk ke salah satu minat di PWL. Kemudian minat yang kedua itu terkait mitigasi bencana, karena di dalam Undang-Undang Perencanaan salah satu aspek penting yang juga menjadi wujud transformasi penting dari Undang-Undang Penataan Ruang dari tahun 92 ke 2006 itu adalah pengintegrasian aspek kebencanaan di dalam proses perencanaan wilayah. Nah, itu menjadi salah satu minat juga di PWL, minat kedua mitigasi bencana. Kemudian yang ketiga pengelolaan das dan ekosistem khusus. Nah, ini sebenarnya sejarahnya panjang karena sebelumnya kan ada program studi pengelolaan das di DITSL. Ya, nah, kemudian karena ada peraturan baru di IPB yang menyarankan agar di merger ya? Iya, ada proses merger, efisiensi jumlah program studi yang harus dikelola oleh departemen. Nah, kemudian ini menjadi salah satu minat di PWL yang tentu itu berbeda juga dengan program studi perencanaan wilayah lain yang ada. Dan yang terakhir adalah Mahadata atau Big Data dan pemodelan spasial yang itu notabene tadi karena keunggulan kita di divisi yang memang sudah ada sejak lama di DITSL gitu ya. Berarti memang PSPWL ini unik ya berarti ya, karena dia mencakup karena dia memiliki 4 bidang minat nih sahabat PASA. Jadi dari administrasi pengembangan wilayah dan administrasi pertanahan, kemudian dari mitigasi bencananya juga ya. Jadi mempelajari tentang bagaimana menghadapi bencana ya. Jadi harus disiapkan juga gitu selain pengembangan wilayah, tapi mitigasi bencana juga harus diinikan. Yang ketiga tadi apa Ibu? Punten. Pengelolaan daerah aliran sungai dan ekosistem yang khusus, merupakan yang tadinya merupakan program studi tersendiri di IPB, sekarang gabung dengan PSPWL. Jadi mungkin sahabat pasca ada yang dulu mencari ya kalau PSDAS itu hilang atau gimana, ternyata tidak nih sahabat pasca, itu tetap ada tapi di merger ke PSPWL menjadi salah satu bidang peminatan. Kemudian yang terakhir adalah tadi Big Data ya Bu ya. Iya, dan pemodelan spasial. Berarti nih Bu, kalau untuk calon mahasiswa nih yang ingin masuk ke PWL tadi itu backgroundnya berarti bisa dari berbagai ini mungkin ya. Iya betul. Jadi yang umumnya masuk di program studi perencanaan wilayah ini bisa dari banyak background sebenarnya. Tetapi kemudian ada catatan kalau misalnya sebelumnya
dia dari bidang teknik yang sama sekali tidak pernah memperoleh ilmu ekonomi, nanti mereka harus mengambil mata kuliah ekonomi intermedier yang ada mata kuliah syaratnya ya, Bu, atau yang sama sekali tidak memiliki background pertanian gitu ya, pertanian secara umum ya, bisa dari pertanian, maksudnya bukan fakultas pertanian saja ya, dari kehutanan atau yang lainnya. Nah, ini nanti ada satu mata kuliah Introduction to Tropical Agriculture yang juga harus diambil oleh mahasiswa jika tidak memiliki background tersebut. Iya, gitu. yang kayak mungkin kan mereka sekarang bekerjanya di bidang yang membutuhkan ilmu PWL, tapi background S1-nya ternyata tidak linear gitu ya, Bu ya. Jadi masih bisa ya, Bu ya, untuk apply ke PSPWL ini ya. Dengan tadi mungkin harus mengambil beberapa mata kuliah introduction ya, Bu ya. Betul. Supaya tidak terlalu berat nanti untuk kuliah di PSPWL ini ya. Nah, untuk tadi Ibu banyak calon mahasiswanya yang berasal dari instansi ya, Bu ya. Berarti ini keragaman dari calon mahasiswa PWL itu dari mana aja ya, Bu ya? Apakah ada fresh graduate juga ada, atau mostly dari instansi yang sudah bekerja? Background mahasiswa PWL memang beragam. Akhir-akhir ini memang makin banyak ya fresh graduate yang langsung ngambil program magister. Nah, itu cukup banyak juga di PWL yang dari fresh graduate. Tetapi yang dari yang sudah jadi birokrat gitu ya, maksudnya sudah bekerja di pemerintahan atau pernah bekerja di konsultan misalnya, itu juga banyak ya. Jadi misalnya dari instansi seperti pemerintah daerah yang bekerja di Pemda atau Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, atau juga dari berbagai kementerian. Bahkan kemarin ada yang baru lulus juga dari Kementerian Perempuan, wanita itu. Ini ada salah satu mahasiswa yang di sana, tetapi tentu saja tetap di dalam menyelesaikan tugas akhirnya itu mengkoneksikan gitu ya, menghubungkan dengan konteks perencanaan wilayahnya, tetapi memasukkan unsur-unsur peranan wanita di dalam proses perencanaan gitu. Oke. Kalau untuk yang sudah bekerja itu kan berarti mereka akan melanjutkan ininya kembali ke instansi ya. Betul. Nah, kalau untuk yang fresh graduate nih, Bu, berarti kira-kira lapangan pekerjaan apa nih yang ini kan yang diharapkan dari lulusan PWL ini, kompetensi apa sehingga bisa bekerja di bidang apa saja gitu? Baik, terima kasih. Karena secara umum pembekalan yang diberikan itu kan terkait perencanaan, dan saya kira hampir setiap aktivitas di berbagai instansi itu butuh perencanaan ya, tapi secara umum memang sebagian besar lulusannya itu bekerja di instansi pemerintahan, kemudian di konsultan dan juga konsultan perencana perencana khususnya, dan ya itu yang terbanyak, atau yang jadi dosen juga banyak. Dari tenaga pendidik juga ada ya, Bu ya, mungkin betul. Dari yang berasal dari luar Jawa nanti bisa mengajar. Betul. Jadi karena mengambil PSPWL di menjadi akademisi atau peneliti di bidang terkait. Oke, berarti untuk PSPWL ini jangan khawatir nih sahabat Pasya. Pertama tadi backgroundnya juga kalau memang ada yang kurang sesuai nanti masih bisa diterima, tapi harus mengambil mata kuliah introductory. Terus kemudian untuk lulusannya juga jangan khawatir, nanti bisa bekerja di bidang konsultan ya, Bu ya. Bisa mungkin juga bisa mendirikan perusahaan ya, Bu ya, perusahaan konsultan. Banyak juga. Betul, seperti itu. Jadi jangan khawatir sahabat Pasya. Jadi lapangan pekerjaan untuk lulusan PSPWL ini banyak ya, Bu ya, tidak, skopnya cukup besar juga. Beberapa dari BRIN kan juga ada ya. Ada peneliti ya, Bu ya. Nah, kemudian untuk penelitian Ibu, biasanya kalau untuk di PSPWL sendiri ini apakah ada kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah? Jadi misalkan untuk nanti si mahasiswa penelitian bisa join di bekerja sama dengan instansi pemerintah tersebut, atau untuk ke lapang, atau mungkin PSPWL ada kerjasama dengan perusahaan apa, jadi bisa menitipkan si calon mahasiswanya untuk
melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Kalau kerjasama institusional tidak ada ya, tetapi bahwa staf pengajar di PWL ini rata-rata kan memiliki riset atau kegiatan yang diperoleh dengan sumber dana dari banyak banyak sumber ya. Yang mungkin juga diketahui baik dari Dikti gitu ya, baik dari Dikti atau dari berbagai lembaga seperti BPD PKS atau yang lainnya. Nah, dana umumnya dosen itu mengajak mahasiswanya ketika melaksanakan penelitian, menawarkan agar paling tidak mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa dalam proses pelaksanaan penelitian. Nah, tetapi secara institusional misalnya kerjasama dengan PWL dengan lembaga riset tertentu, lembaga tertentu agar mahasiswanya melakukan penelitian tidak ada. Tetapi ada satu hal penting bahwa sebelum lulus ada satu mata kuliah yang disepakati oleh Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia, di mana PWL menjadi anggota di ASPI itu ya, namanya ASPI, yang secara rutin semacam himpunan profesi, tapi bukan profesi, tapi Asosiasi Sekolah Perencana ya Indonesia, yang di dalamnya menetapkan semacam kesepakatan bersama capaian pembelajaran dari sekolah perencana paling tidak itu apa. Tetapi mungkin nanti setiap sekolah perencana itu akan memiliki keunggulan seperti yang keunggulannya tadi disampaikan. Nah, di dalam kesepakatan ASPI itu salah satunya sebelum lulus mahasiswa itu harus mengerjakan satu project. Membuat perencanaan mulai dari mengumpulkan seperti membuat perencanaan dari A sampai Z sampai jadi perencanaan, kemudian dipresentasikan ke pemerintah daerah. Nah, itu dilaksanakan jadi project based learning jadi mahasiswa mengerjakan project, mengumpulkan data, membuat satu perencanaan dari database yang nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kemudian dipresentasikan untuk mendapatkan masukan dan juga pemerintah daerahnya dapat masukan karena ada analisis yang dilakukan oleh mahasiswa yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah tersebut setempat, khususnya dalam hal ini biasanya Bapeda ya, kita bekerja sama dengan Bapeda tertentu dan ini setiap tahun kita ganti gitu. Untuk tahun ini kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sumedang ya, dan satu lagi Banjar ya, Banjar ada ya. Oh gitu. Jadi memang lulusan dari PWL ini berarti sudah memiliki kompetensi yang tadi ya. Harus secara praktik bisa sudah membuat bisa gitu loh. Perencanaan dari A sampai Z apa saja yang harus dilakukan, analisis data apa yang krusial perlu dikuasai gitu ya. Jadi ketika nanti sudah terjun lulus sebagai sudah magister perencanaan ya, berarti itu memang bisa membuat perencanaan. Iya betul, karena memang itu harus ya. Jadi memang lulusan PSPWL sudah dipastikan sudah bisa dan sudah pernah membuat suatu perencanaan wilayah. Betul, walaupun di dalam proyeknya itu tentu kerjasama sesuai dengan nature-nya program studi ini kan multidisiplin ya. Multidisiplin, jadi sebenarnya menggabungkan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Makanya di dalam pelaksanaan mata kuliah studio ini kan sifatnya itu kelompok gitu tugas kelompok. Jadi setiap orang nanti berkontribusi pada proses analisis yang berbeda, pada sudut pandang yang berbeda-beda atau analisis yang berbeda-beda gitu. Tapi dijadikan satu jadi dokumen perencanaan utuh yang menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah daerah gitu. Baik, menarik sekali nih Bu. Nah, untuk program studi PWL ini sendiri Bu, apakah ada program-program yang bisa program-program internasional yang bisa diikuti oleh mahasiswanya? Oh iya betul. Jadi sejak 2018 ini program studi PWL ini memiliki MOU dengan Kyoto University. Kyoto University dan sudah meluluskan 8 orang. Salah satunya itu dari Kyoto gitu. Jadi mahasiswa Kyoto yang sekolah di PWL namanya Kenta Suci ya kalau nggak salah ya, baru lulus tahun 2020 kemarin. Nah, di samping itu masih ada satu lagi yang
saat ini sedang di Kyoto. Ada satu mahasiswa PWL yang saat ini sedang melaksanakan double degree di Kyoto, dan satu lagi yang baru selesai dari Kyoto dan sedang menyelesaikan tesis di PWL. Gitu. Jadi total ada sekitar 10 orang yang sudah mengikuti program dual degree ini ya. Oke, nah sahabat Pasca, jadi ada kesempatan nih di PSPWL ini untuk mengikuti program double degree ya. Jadi selain mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar di Kyoto ya tadi. Kyoto University. Betul, jadi Jepang. Bisa mendapatkan dua ini ya. Kalau double degree itu kan berarti dua ijazah. Betul. Itu menarik sekali tuh ya Bu ya. Jadi mahasiswa bisa selama 1 tahun melakukan studi di Kyoto untuk menyelesaikan. Biasanya justru malah di Kyoto-nya mereka sudah selesai terlebih dahulu, baru kemudian kembali untuk menyelesaikan tesis yang di. Oke, berarti itu pengalaman yang sangat ini ya Bu ya, untuk untuk visi mahasiswa tersebut juga ya. Betul sangat sekali. Menguntungkan sekali. Nah, untuk PSPWL sendiri nih Bu, kan kalau IPB kita pasca mempunyai 3 jalur pendaftaran ya, ada kelas reguler, ada by riset, dan juga ada kelas penyelenggaraan khusus. Nah, untuk PSPWL sendiri apakah membuka di 3 jalur tersebut atau baru di reguler saja, kelas reguler? Oh ya. Kelas khusus sebenarnya di PWL itu ada, saya lupa sejak kapan, tapi hampir setiap tahun ketika itu ada dana dari Bappenas. Bappenas memiliki kerjasama dengan JICA untuk memberikan beasiswa kepada aparatur pemerintah aparatur pemerintah dari berbagai daerah, dan ketika itu ada paling tidak setiap tahun itu ada 25 orang kelas khusus yang belajar di PWL. Nah, terakhir tapi jumlahnya agak berkurang, ada 10 orang tahun 2021. Nah, setelah itu karena kerjasama JICA dengan Bappenas itu sedang di-renew ya, ada proses renewal yang belum selesai lah saat ini. Jadi tahun 2022 ini tidak ada mahasiswa kelas khusus, tapi Bappenas menyampaikan bahwa mungkin tahun depan sudah mulai akan ada lagi gitu ya kelas khusus. Nah, di samping itu jalur yang lain yang reguler ya, selama ini belum ada mahasiswa by riset yang berarti tapi untuk yang jalur khusus tadi itu berarti mahasiswanya apply-nya via Bappenas ya Bu ya, via Bappenas, ya. Untuk yang umum belum dibuka nih sahabat Pasca. Jadi untuk sementara masih hanya untuk jalur reguler saja Bu ya. Iya, nah, betul. Kalau untuk tahapan pendaftarannya nih Bu, apakah PSPWL membuka 2 kali dalam 1 tahun ganjil dan genap, atau hanya di saat ini aja? Hanya menerima 1 kali, jadi diganjil saja ya. Jadi yang September penerimaan yang standar, yang mulai kuliahnya di Agustus ya Bu ya. Yang mulai kuliahnya di Agustus. Sahabat Pasca. Nah, kebetulan kita memang akan buka ini ya Bu ya, untuk semester ganjil ini ya. Jadi sahabat Pasca yang berburu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk kepada sahabat Pasca yang baru mau apply nih Bu. Saya mau program studi apa ya nih, milihnya program studi apa? Mungkin bisa menyampaikan kata-kata promosi program studi PWL nih Bu untuk calon-calon mahasiswa. Baik, sahabat Pasca sekalian, program studi PWL ini memiliki kekhasan ya dibandingkan dengan program studi ilmu perencanaan wilayah yang lain yang ada di Indonesia. Memiliki 4 minat yang memungkinkan untuk belajar berbagai beberapa bidang sesuai dengan kemampuan dan keunggulan masing-masing atau background juga dari sobat Pasca, tetapi tetap terkait dengan perencanaan wilayah. Dan tentunya kami menunggu pendaftaran dari sobat Pasca sekalian untuk belajar bergabung di program studi ilmu perencanaan wilayah IPB yang memiliki keunggulan di bidang sumber daya fisik, evaluasi lahan, serta pendekatan spasial gitu.
Baik, nah sahabat Pasca, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan Ketua Program Studi PWL. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat Pasca yang masih bingung untuk memilih program studi apa nih gitu yang mau diambil gitu. Terima kasih sekali Bu Diah ini untuk kesempatannya sharing-sharing dengan sahabat Pasca di sini tentang program studi ilmu perencanaan wilayah. Nah, untuk sahabat Pasca yang masih ingin mengetahui lebih lanjut mungkin Bu mata kuliahnya apa aja gitu, bisa menghubungi sekretariat PWL ya Bu ya. Betul sekali. Langsung Ya. Di gedung Fakultas Pertanian di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Kami dibuka setiap hari kerja. Sahabat Pasca bisa langsung datang ke sana atau bisa menghubungi via email. Nanti kami sampaikan di deskripsi ya. Dan juga bagi sahabat Pasca nih yang masih bingung tentang tata cara pendaftaran, kami akan segera membuka pendaftaran untuk perkuliahan semester ganjil. Informasi bisa dilihat di admisi.ipb.ac.id. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai tahapan pendaftaran atau tata cara pendaftaran, bisa dilihat di website kami pasca.ipb.ac.id. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di halo.admisi.ipb.ac.id, atau apabila sahabat Pasca nih ada di Bogor atau sekitaran Bogor, bisa juga datang langsung ke gedung Sekolah Pasca Sarjana IPB lantai 3 di ruang R300 di ruang panitia penerimaan mahasiswa baru. Demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Ketua Program Studi PWL. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekolah Pasca Sarjana IPB ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.